they busy running their mouth. I'm a real ass rich ass. Di sini saya akan menjelaskan tentang LAN, internet, dan WAN. LAN adalah jaringan wilayah lokal atau Local Area Network, biasa disingkat dengan LAN. Jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. WAN yaitu Wide Area Network yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Mempunyai pesat data yang lebih tinggi. 2. Meliputi wilayah geografi yang lebih sempit. 3. Membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Internet yaitu kependekan dari Interconnected Networking, ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Jaringan LAN merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam cakupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam satu warnet. Jika jaringan WAN merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia, contohnya PT Telkom, PT Indosat, serta Run it up, they busy running their mouth. Saya akan menjelaskan tentang topologi bus dan topologi star. Yang pertama, saya akan membahas tentang topologi bus. Topologi bus merupakan sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau kabel pusat tempat di mana seluruh klien dan server dihubungkan, sehingga komputer atau jaringan lain dapat dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Untuk kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihannya layout kabel sederhana sehingga instalasi relatif lebih mudah. Kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. Kabel hemat sehingga biaya instalasi relatif lebih murah. Untuk kekurangannya, jika kabel utama atau backbone putus, maka komunikasi gagal. Bola kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. Yang kedua, saya akan membahas topologi star. Topologi star disebut topologi star karena bentuknya seperti bintang. Sebuah alat yang disebut konserator bisa berubah hub atau switch menjadi pusat, di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konserator ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelolaan menjadi mudah. Kegagalan komunikasi menjadi mudah ditelusuri. Kegagalan pada satu komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lain. Untuk kekurangannya, kegagalan pusat kontrol memutuskan semua komunikasi. Bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer. Sekian, terima kasih. Run it up, they busy running their mouth. I'm a real ass. Di sini saya akan menjelaskan topologi ring dan topologi tree. Disebut topologi ring karena bentuknya seperti cincin yang melingkar. Semua komputer dalam jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan konserator pada topologi star, yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihannya dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Transmisi data yang relatif sederhana seperti perjalanan paket data dalam satu arah saja. Kekurangan topologi ring, kerusakan pada salah satu media pengiriman atau terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima, sehingga menjadi lebih lambat. Pengembangan jaringan menjadi lebih kaku karena penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Topologi tree. Topologi pohon atau tree adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Media transmisi merupakan satu kabel yang bercabang namun loop tidak tertutup. Kelebihan topologi tree memungkinkan untuk memiliki jaringan point-to-point, mengatasi keterbatasan pada topologi star yang memiliki keterbatasan pada titik koneksi hub. Topologi tree membagi seluruh jaringan menjadi bagian yang lebih mudah diatur. Topologi tree ini memiliki keunggulan lebih mampu menjangkau jarak yang lebih jauh
dengan mengaktifkan fungsi repeater yang dimiliki oleh hook. Kekurangan topologi tree karena bercabang, maka diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data dikirim atau kepada siapa transmisi data ditunjukkan. Perlu suatu mekanisme untuk mengatur transmisi dari terminal-terminal dalam jaringan. Kabel yang digunakan menjadi lebih banyak sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam pengaturannya. Termasuk di dalamnya adalah tata letak ruangan. Run it up, they busy running their mouth. Di sini saya akan menjelaskan topologi mesh dan topologi peer-to-peer. Topologi mesh adalah suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif rute atau penjaluran yang biasanya disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau software. Kelebihan topologi mesh dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat tujuan. Data dapat dikirim langsung di komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya lebih cepat. Satu link digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan komputer yang dituju. Memiliki sifat robust, yaitu apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B karena rusaknya kabel koneksi link antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dan komputer B. Mudah dalam proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. Kekurangan topologi mesh, setiap perangkat harus memiliki 1/0 port. Butuh banyak kabel sehingga butuh banyak biaya. Instalasi konfigurasi lebih sulit karena komputer yang satu dengan yang lain harus koneksi secara langsung. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer merupakan topologi yang sangat sederhana dikarenakan hanya menggunakan 2 buah komputer untuk saling berhubungan. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antar komputer untuk proses pertukaran data. Kelebihan topologi peer-to-peer, biaya yang dibutuhkan sangat murah. Masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun server. Instalasi jaringan yang cukup mudah. Kekurangan topologi peer-to-peer, keamanan pada topologi jenis ini bisa dibilang sangat rentan. Sulit dikembangkan. Sistem keamanan konfigurasi oleh masing-masing pengguna. Troubleshooting jaringan bisa dibilang rumit. Terima kasih. Run it up, they busy running their mouth. Di sini saya akan menjelaskan topologi linear dan topologi hybrid. Topologi linear atau biasanya disebut topologi bus beruntut. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel utama guna menghubungkan tiap titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihan topologi linear, mudah dikembangkan, membutuhkan sedikit kabel, tidak memerlukan kendali pusat. Tata letak pada rangkaian topologi ini bisa dibilang cukup sederhana. Kekurangan topologi linear, memiliki kepadatan lalu lintas yang bisa dibilang cukup tinggi. Keamanan data kurang baik. 8. Topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan topologi gabungan antara beberapa topologi yang berbeda. Pada saat 2 atau lebih topologi yang berbeda terhubung satu sama lain, di saat itulah gabungan topologi tersebut membentuk topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid, fleksibel, penambahan koneksi lainnya sangatlah mudah. Kekurangan topologi hybrid, pengelolaan pada jaringan ini sangatlah sulit. Biaya pembangunan pada topologi ini juga terbilang mahal. Instalasi dan konfigurasi jaringan pada topologi ini bisa dibilang cukup rumit karena terdapat topologi yang berbeda-beda. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head.